Namun, pada saat ini, semua orang tidak peduli dengan huru-hara di antara keduanya. Sebaliknya, mereka melihat ke celah gunung yang runtuh, hanya untuk melihat guntur meledak keluar, yang membuat orang gemetar. Lintasan gunung itu seperti gunung berapi yang meledak, tetapi memuntahkan petir yang lebih menakutkan daripada magma. Tidak hanya itu, seiring dengan badai petir, ada gelombang naga. Naga itu mendominasi dan ganas. Namun, selain Long Yin, Qin Yichen juga mendengar semua elang, yang sama ganasnya, bahkan lebih baik seperti merobek semuanya, dan menelan segala sesuatu di perutnya dengan keras. Setelah melihat ini, mata Men Qianmei berkedip, benar-benar ada misteri di bawah gunung suci ini. Qin Yichen juga menyadari bahwa tongkat ajaib ini tampaknya menjadi harta untuk menekan gunung. Pada saat ini, tongkat ajaib digantikan olehnya, dan misteri di dalam gunung juga terbuka. Dan melihat pemandangan ini, keserakahan tidak dapat membantu terungkap di mata Dewa Vatikan. Dan harta yang menyegel misteri itu begitu tirani. Pasti ada peluang yang lebih luar biasa di sini. Ke Chao Ge berkata dengan kejam, Feng Tianxing, kamu tidak ingin menelannya sendirian. Mata Dewa Qin Yichen berkedip, dan dia tidak ingin berbagi kesempatan di dalam gunung dengan orang-orang ini. Terutama rangkaian variabel ini membuatnya merasa bahwa kesempatan di sini mungkin terkait dengan leluhur. Di mana dewa dan iblis ini bisa terlibat? Tetapi pada saat ini, jika dia memblokirnya, dia akan berdiri di sisi berlawanan dari istana surgawi dan semua dewa dan iblis. Benar-benar bertarung, bahkan jika dia memiliki artefak kekaisaran Bihai, Fan Wanao berani melakukannya dengannya. Tampaknya dia memiliki sarana untuk menargetkan artefak kekaisaran. Sebaiknya kau lihat gunung belakang dulu. Ketika Fan Wanao mendengar kata-kata itu, matanya bersinar dengan kewaspadaan, dan dia mengirim pembangkit tenaga surgawi untuk pergi. Yang terakhir berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah dengan hati-hati, dan dikejutkan oleh pemandangan condor melebarkan sayapnya dan melawan langit. Yang lebih menakutkan adalah ada teriakan dari belakang gunung, yang ternyata seekor burung condor dengan cakar tajam dan menangkap orang kuat itu di pengadilan. Fan Wanao kaget saat melihat ini, tiba-tiba dia mengangkat gathuk dan mengaitkan cakar condor. Setelah beberapa saat bertarung, dia melihat sayap condor berkibar, mundur ke Hook, dan diam-diam kembali ke aliran gunung, seakan mengembalikan ketenangan. Hou San juga aneh. Setelah melihat ini, Ke Chao Ge tidak bisa membantu tetapi tenggorokannya gelisah. Mereka hanya memperhatikan langit yang menggelegar di setengah dari gunung suci ini. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa keanehan di sini jauh melampaui harapan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Qin Yichen memandang tetua klan Dike, tetapi dia juga menggelengkan kepalanya ketika dia melihat yang terakhir. Seolah-olah arah mereka datang, membuat mereka hanya memperhatikan guntur langit dan gada ajaib, tetapi tidak pernah membalikkan sisi lain gunung. Condor dan Thunder Dragon sepertinya memiliki kesempatan untuk tinggal di sini. Tentu saja, ini lebih berbahaya. Mata Dewa Bai Guanxing berkedip. Dia menekan tombol bintang sekarang. Selain naga petir, dia juga melihat condor ungu hitam. Naga petir itu keras, dan condor sama ganasnya. Mungkinkah naga petir yang bertarung sejauh ini dengan condor, dan keduanya jatuh? Bai Guanxing melihat ke arah pegunungan yang bergemuruh, tapi dia masih bertanya-tanya. Tetapi jika naga petir adalah leluhur tertentu dari klan naga sejati, maka condor mungkin adalah musuh. Pada saat ini, saya melihat klan Siawang yang kuat berteriak, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, kesempatan ini harus bagian dari klan Siawang saya. Ya, manhuaku masih dengan tangan kosong, dan aku harus berjuang untuk apapun kali ini. Fan Wanao pun memiliki niat yang sama, tentu ingin memonopoli, namun keadaan tidak memungkinkan. Feng Tianxing, kita di sini hari ini, kesempatan ini masalah besar, kita semua memiliki kemampuan kita. Qin Yichen tersenyum tipis, setiap orang bergantung pada kemampuannya, lalu lihat siapa yang lebih mampu. Tepat sebelum memasuki bagian dalam gunung, Fan Wanao masih memiliki akun yang harus diselesaikan. Bai Guanxing, dewa memintamu untuk kembali sekarang, tetapi kamu mengabaikan dewa. Sepertinya sayapmu kaku. Bai Guanxing sedikit cemburu. Kemarahan Fan Wanao adalah satu hal, tetapi kemarahan surgawi adalah hal lain. Nah, guntur langit baru saja bergulir, dan gendang telingaku gemetar, jadi. Kentut. Fan Wan dengan bangga menjadi marah. Kamu tidak bisa mendengar suara ketuhananku. Kamu juga tidak bisa mendengar transmisi suaranya. Dia tidak percaya. Transmission masih bisa ditekan oleh Tian Lei. Seolah-olah Bai Guanxing baru saja mendengarnya. Tetapi di mana dia akan diganggu? Tetapi melihat kerumunan yang mengancam di surga, Bai Guanxing tidak dapat menahan rasa takut. Dan diam-diam mengirimkan suaranya. Tuan, haruskah saya berpura-pura tunduk dulu dan bergabung dengan Anda di dalam dan di luar? Qin Yichen juga memiliki ide ini. Tetapi sayang sekali Bai Guanxing tidak mematuhi Fan Wanao. Kecuali dia tidak mau ikut dengannya sejak awal. Dan alasan mengapa Fan Wanao ingin Bai Guanxing kembali, tentu saja, adalah karena gunung suci ini. Dan bahkan di reruntuhan Jalan Lik,
memiliki naga sejati dan keturunan dari 10 Dewa Agung, yang dapat mengubah banyak bahaya menjadi peluang. Tiba-tiba, dua jari Qin Yichen bersatu. Satu menunjuk ke belakang kepala Bai Guanxing, dan sinar pedang juga mengalir ke tubuhnya. Ayo! Kekuatan pedangku telah dimasukkan ke dalam tubuhnya, dan dia bisa dikremasi hanya dengan satu gerakan hatiku. Apakah kamu ingin mengirimmu mayat? Bai Guanxing menggigil. Tetapi dia juga tahu bahwa sinar pedang ini dimaksudkan untuk dilihat oleh klan Kaisar Ke dan pengadilan surgawi, dan Qin Yichen tidak akan menyakitinya. Namun, adegan ini mengejutkan Fan Wanao, dan di saat berikutnya, dia tiba-tiba menembak dan membunuh Kong Wu. Qin Yichen meraih Kong Wu dan melemparkannya kembali. Saat berikutnya, pedang itu kuat dan horizontal, dan dia menyambut jejak Brahma Miles. Semuanya. Ini mungkin terkait dengan kemungkinan naga asli. Meninggalkan kedua orang ini adalah kutukan. Ayo kita lakukan bersama, bunuh dia dulu. Ide Fan Wanao sangat sederhana. Dia tidak memiliki bantuan naga sejati dan keturunan dari 10 dewa besar, dan dia tidak boleh membuat Qin Yichen murahan. Tiba-tiba, banyak dewa dan iblis kembali ke akal sehat mereka dan menawarkan kekuatan magis mereka satu demi satu. Pada saat ini, naga sejati dan 10 foto teratas adalah produk yang sangat dicari. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, hancurkan mereka. Dalam sekejap, Qin Yichen bertempur dengan sengit melawan banyak dewa dan iblis. Tian Lei dipanggil. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen meledak, menyapu dengan tongkatnya, dan melihat bahwa gada ajaib berubah menjadi naga dengan gigi dan cakar. Naga petir mengamuk ke segala arah. Dan cakar naga yang dipenuhi dengan kekuatan guntur yang mendominasi langsung menyebabkan banyak dewa dan setan memuntahkan darah dan terbang terbalik. Feng Tianxing. Kamu pertama-tama berkolusi dengan orang liar, pencuri, dan bandit, lalu bergabung dengan klan Bais. Kamu ingin memberontak melawannya. Kaisar Ke ada di sini, jadi aku tidak berani membuat kesalahan seperti itu. Qin Yichen mencibir. Jika Kaisar ada di sini, saya pikir siapa yang tidak berani membuat kesalahan. Beberapa tetua klan dari klan Dike juga menyadari bahwa klan Bais dan klan manusia sangat berguna di sini. Belum lagi istana Yan Wang telah tunduk kepada mereka. Bagaimana mereka bisa duduk dan menonton? Bum bum bum. Tiba-tiba, kekuatan magis melonjak di Gunung Suci. Tetapi Qin Yichen tiba-tiba menumbuhkan 36 tangan Kaisar. Dan satu tangan sedikit lemah. Sepertinya Anda ingin saya mengorbankan Kaisar Bihai. Fan Wanao dengan tegas berkata, jangan berpura-pura berada di sini. Apakah kamu membawa senjata kerajaan atau tidak adalah dua hal. Selain itu, seberapa besar kekuatan yang bisa dimiliki senjata kerajaan Bihai di tanganmu? Qin Yichen tersenyum. Saya tidak punya banyak kekuatan. Tapi berapa banyak dari Anda yang bisa mengatasinya? Qin Yichen memandang Fan Wanao. Apakah Anda ingin bertaruh bahwa saya tidak mengambil senjata kekaisaran? Kalau begitu bertaruh, tapi senjata kekaisaran lahir. Itu untuk melihat darah.